sebelumnya 91 hari Bima Suci. Peringatan 17 Agustus dari Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara begitu semarak. Antusiasme warga menjadi bahan bakar semangat bagi para taruna. Selama sandar di Kota Tual, KRI Bima Suci juga menggelar open ship. Setiap harinya, 500 pengunjung memadati kapal. Kami masih akan berlabuh di Tual hingga 2 hari ke depan. Saatnya mengeksplorasi keindahan surga tersembunyi di Maluku Tenggara. Hari ketiga sandar di Kota Tual, kami dan taruna berpesiar ke pantai Pasir Panjang. Pantai ini terletak di Desa Ngilngok, Kecamatan Manyu, Kabupaten Maluku Tenggara, Pulau Kei Kecil. Taruna dan awak KRI Bima Suci menunggangi bis dari Mako Lanao Tual ke pantai ini. Jaraknya 17 km di sebelah barat Kota Tual. Perjalanan darat ini ditempuh dalam waktu 30 menit. Pantai Pasir Panjang sebenarnya bernama Pantai Ngurblot. Nama ini berasal dari bahasa Kei, Ngur yang berarti pantai dan Blot berarti panjang. Pantai ini lantas lebih akrab disebut Pantai Pasir Panjang karena sepanjang 3 km garis pantainya dipenuhi dengan butiran pasir putih yang sangat lembut. Hamparan pasir ini membatasi daratan Pulau Kei Kecil dengan Laut Banda di sisi timur. Konon, Pantai Ngurblot punya pasir terhalus nomor 2 di dunia dan terhalus di Asia. Coba lihat pasir. Ini nomor 2 setelah Hawaii. Terus pisan. Sampai enggak ini. Oh. Sampai enggak sakit. Mas, Halus banget, guys. dimasang ini gimana? Halus. Pasirnya Halus pisan. halus pisan. Halus ini. Halus, iya mah, halus. Halus. Kasih sayang kamu sama aku. Alah. Pantai Ngurblot menjadi salah satu wisata pantai unggulan nasional yang dinobatkan Kemenparekraf pada tahun 2021 lalu. Keindahan alam ini tercipta karena kesadaran masyarakat yang mampu menjaga kebersihan dan kelestarian alam di sekitar mereka tinggal. Pesiar ini tentu menjadi sarana melepas penat bagi para taruna. Dan berfoto adalah hal penting yang tak boleh terlewatkan saat pesiar di wilayah timur Indonesia ini. Setelah puas bermain di pantai, para taruna menghabiskan waktu berjoget bersama Paskibra Kota Tual yang ikut mendampingi para taruna pesiar di Pantai Ngurblot. Saplak Kartika Jalakrida juga turut serta dalam joget bersama di pinggir pantai ini. Saya pun tak mau ketinggalan. Pesiar di Kota Tual adalah pengalaman yang tak terlupakan bagi para taruna. Jadi tentu saja di pantai itu merupakan bagian yang paling wah gitu ya, dari kalau nggak kesini itu kayaknya rugi banget mas nggak ke Kota Tual itu. Bayangin aja kalau mungkin nggak ikut Kartika Jalakrida ini nggak mungkin juga saya kayaknya sampai sana, kayak beruntung banget gitu. Terus di sana itu ada sumber daya alamnya, karang sama ikan. Nah makanya itu waktu di pantai itu sekalian aja tuh cari-cari batu karang yang bagus-bagus sama ketemu bintang laut juga.
Terus Kota Tual itu perairan di sana itu merupakan perairan yang sering sama negara asing itu mencari ikan sumber daya alam Indonesia, makanya kita juga perlu jaga sambil itu sosialisasi lah ke masyarakat di sana. Nah, setelah itu saya bersama beberapa rekan saya itu mungkin iseng-iseng renang ke pantai, setelah itu nyelam ke bawah dan ternyata luar biasa indah sekali. Saya di waktu nyelam ke bawah renang itu ketemu sama ikan wadut yang mengingatkan saya pada salah satu film kartun. Itu beberapa yang mungkin menurut saya paling menarik itu. Kayak saya teman-teman sempat mengabadikan juga. Weh, ikan Nemo. Langsung kamera langsung turun ke bawah itu. Ada videonya. Persinggahan di Kota Tual membawa kesan tersendiri bagi kami, tim Kompas TV yang ikut dalam pelayaran KRI Bimasuci. Terlebih kesempatan ini adalah kali pertama kami singgah. Yang pasti kalau Indonesia Timur tuh pantainya emang nggak perlu diragukan lagi ya. Tual yang pertama kali tuh kesannya adalah airnya jernih banget, terus cuacanya cerah gitu kan, panasnya nyengat, tapi airnya kelihatannya kayak cermin gitu, bagus. Jadi kalau menurut gua Tual dibandingkan kota-kota yang lain itu Tual ini yang paling antusias sih. Jadi dari open ship-nya, kirapnya yang nonton itu yang datang banyak banget. Oke, selain antusiasme masyarakat, kalau Indonesia dijuluki dengan masyarakat teramah, mungkin ini terbukti di Tual karena kami punya pengalaman jalan kaki untuk kembali ke kapal setelah mampir ke minimarket, diajak ditebengin bahasa Indonesia apa ya? Ditumpangin. Iya, ada masyarakat Tual yang memberikan tumpangan sama kami untuk secara sukarela beri tumpangan, bahkan memberi makan. Keren lah, masyarakat Tual ramah, jos lah. Untuk kembali ke sini, jujur pengen tapi tidak dengan suasana kerja tentunya. Saya pengen kembali ke Tual untuk liburan, full liburan, bukan untuk kerja. Kotanya bagus ya, seneng banget bisa ke sini. Terus kalau kita lihat orang-orangnya juga ramah, penataan kota juga bagus. Kesannya sih kalau Taruna juga antusias ya dibandingkan di kota sebelumnya kayak di Singapura Sabah. Di Sabah memang responnya bagus, tapi di Tual lebih keren lagi. Banyak banget yang minta foto-foto, terus banyak yang bertanya soal Akademi Angkatan Laut. Jadi tujuan Taruna ke Tual itu benar-benar sangat sukses. Kedatangan mereka seperti sangat dirindukan dan diharapkan mereka akan datang di momen-momen berikutnya. Jadi bisa menghibur masyarakat Kota Tual. Keren lah pokoknya. Sore ini para taruna sibuk latihan seni untuk agenda terakhir di Kota Tual. Cocktail Party. Mereka akan menampilkan gelaran seni, kreasi budaya Indonesia dalam acara ini. Cocktail Party adalah tradisi Angkatan Laut Dunia, di mana saat kapal perang atau kapal latih singgah di daerah atau di negara lain. Acara ini digelar sebagai media komunikasi dan diplomasi antar negara dan dengan masyarakat daerah. Pesta ini biasanya dihelat pada malam terakhir sebagai bentuk perpisahan. Lagu Indonesia Raya jadi pembuka acara malam ini. Cocktail Party di Kota Tual kali ini adalah kali ketiga.
Tual selalu menjadi tempat singgah KRI Bimasuci, karena jalur Tual menjadi pintu gerbang terbaik dari dan menuju Australia. Acara koktail party berlangsung di atas geladak KRI Bimasuci. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara hadir pada malam perpisahan ini. Bukan koktail party namanya jika tidak ada kudapan. Departemen Logistik memasak sekaligus menyajikan langsung hidangan ringan dan minuman khas Indonesia. 15 anak yang tergabung dalam grup ukulele Kota Tual memeriahkan acara malam ini. Sajian ini merupakan hiburan khas budaya masyarakat pesisir di wilayah Kepulauan Maluku. Mereka memainkan beberapa lagu daerah Kei. Kali ini saatnya para taruna unjuk gigi. Sajian kesenian ini dikemas secara modern. Menampilkan kreasi tarian, kolaborasi dari berbagai daerah di Nusantara. Iringan musiknya dimainkan langsung oleh para taruna yang tergabung dalam Duta Samudra Band. Mau miring ke kanan, go, kiri. Pukul 9 malam, waktu Indonesia Timur, acara ditutup dengan bergoyang bersama, diiringi lagu pop remix irama Pantai Timur. Walaupun goyangnya sederhana, namun semuanya larut dalam keseruan goyangan ini. Tanggal 19 Agustus, KRI Bimasuci meninggalkan Kota Tual. Kapal latih ini bertolak menuju etape selanjutnya, etape 5. Melewati Laut Arafuru dan Selat Torres, kapal akan berlayar menuju kota Townsville, negara bagian Queensland, Australia. Perjalanan ini akan ditempuh dalam waktu 11 hari. Jajaran TNI, Polri, pejabat pemerintah, dan masyarakat Kota Tual mengantarkan kepergian kami. Lapor, KRI Bimasuci, Satgas Muhibah Duta Bangsa, dan Latek Kartika Jala Krida. Hak, 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 baikkan, hak. Jadi maju, jalan. KRI Bimasuci sukses melaksanakan misinya di Kota Tual dan membawa kenangan manis bagi masyarakat setempat. Kembali berlayar, berarti saatnya kembali mengikuti kepadatan pendidikan dari atas kapal. Setiap pagi, taruna wajib mengikuti apel. Setelah apel pagi,
kelas berlangsung hingga jam 3 sore. Sistem pendidikan yang diatur dalam kurikulum Akademi Angkatan Laut mengharuskan para taruna untuk belajar di kapal latih. Padatnya kegiatan membuat taruna terkadang merasa kelelahan. Tak jarang membuat mereka kehilangan fokus sehingga materi kelas tidak terserap maksimal. Untuk itu, perlu peran pendampingan dan pengawasan dari perwira pendamping. Saya Kapten Laut Firmanul Firdaus, lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-56 tahun 2011, jabatan sehari-hari sebagai Komandan Peleton 1A, Batalon 1 Resimen Akademi Angkatan Laut. Dalam Satlat Kartika Jalakrida tahun 2022, saya sebagai perwira pendamping taruna atau PAPI. Sebagai perwira pendamping taruna, selain saya mendampingi taruna pada setiap pelaksanaan kegiatan, saya juga memperhatikan dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan seluruh taruna, sehingga kegiatan bisa berjalan dengan aman, lancar, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Harapan saya pada pelayaran Kartika Jalakrida tahun 2022 ini, para taruna bisa mengaplikasikan dan mempraktekkan ilmu yang didapat di Akademi Angkatan Laut, dan para taruna juga mendapatkan tambahan pelajaran serta pengalaman sebagai bekal memasuki kedinasan sebagai seorang perwira. Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan 69 berlayar selama 91 hari di KRI Bima Suci. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk belajar di kelas. Tentu saja membutuhkan upaya lebih bagi para pengasuh untuk memastikan para taruna bisa belajar dengan optimal. Dan untuk mengetahui apa saja tantangan dihadapi oleh para pengasuh, saat ini saya sudah bersama dengan perwira pendamping, yaitu dengan Kapten Laut Pelaut Firmanul Firdaus. Tapi mungkin menjelaskan terkait dengan apa saja sih tantangan untuk bisa memastikan para taruna bisa belajar dengan optimal, khususnya selama berlayar 91 hari ini. Oke, jadi saya jelaskan bahwa para taruna melaksanakan pelayaran Kartika Jalakrida ini adalah sebagai pengaplikasian atau mempraktekkan ilmu yang sudah didapat di Akademi Angkatan Laut. Jadi mereka datang ke kapal, kemudian berlayar, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat. Tentu saja mereka harus penyesuaian dengan kehidupan yang ada di kapal. Salah satu contohnya adalah bahwa peralatannya berbeda dengan apa yang ada di Akademi Angkatan Laut. Kemudian instrukturnya juga berbeda. Kemudian kondisinya juga berbeda. Jadi salah satu misalkan kondisi cuaca ketika harus ombak, mereka harus tetap melaksanakan pelajaran yang sudah disiapkan atau sudah direncanakan sebelumnya. Jadi bisa kita lihat sekarang Mas, untuk para taruna sekarang saat ini sedang melaksanakan pengerjaan tugas. Yaitu mereka yang sudah didapatkan dari Akademi Angkatan Laut, mereka kerjakan di sini sebagai pengaplikasian. Kita coba tanya, Mas Win. Siap. Apa yang kamu kerjakan hari ini? Siap. Untuk saat ini kami sedang mengerjakan sunset dan moonrise pada hari ini. Oke. Apakah ada kesulitan? Siap. Untuk saat ini tidak ada. Oke. Jadi tetap laksanakan penghitungan setiap hari. Siap. Ya, supaya kamu lebih paham bagaimana mekanisme penghitungan daripada sunset, sunrise, moonset, dan moonrise. Siap. Nanti kita akan berlanjut ke Bestek 3 bintang untuk penentuan posisinya. Siap. KRI Bima Suci masih akan terus berlayar menuju ke negeri Kangguru. Tujuan pertama ini ada di kota bandar yang ramai di negara bagian Queensland, Townsville. Saya Jonah Hamonangan bersama juru kamera Aufa Farid dan Calvin Alfonso masih akan terus mengikuti ekspedisi Bima Suci ini dan berbagi cerita untuk pemirsa dalam 91 hari Bima Suci. Popeye the Salad Man!